Zaman sekarang nih bertasyabuh kebanyakan sama orang kafir, sama orang Yahudi, sama asing, sama artis, pemain bola, pemain musik diikuti. Sehingga jangan heran, akhlak pemuda-pemudi Islam menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi pecah. Lantaran teknologi semakin modern, semakin membuat pemuda-pemudi kita jadi goblok, jadi tolol. Akhirnya berapa banyak pemuda-pemudi Islam yang lalai dengan Mobile Legends-nya, yang lalai dengan gamenya, yang perempuan lalai dengan TikTok-nya. Gak usah tuduh-tuduhan udah. Akhirnya jangan heran ketika ada panggilan seruan untuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada baisnya, nggak hidup, girohnya nggak hidup. Apa kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid? Bais min jundullah fi batinati. Bais ini adalah tentara Allah yang bersarang dalam hati kamu, bersarang dalam kalbu kamu. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala agama kita dihina, syariat kita dilecehkan, nabi dihinakan, anak cucu nabi ulamanya intimidasi kita, diam, itu nggak ada baisnya, itu nggak ada cemburunya. Ente pemuda-pemudi Islam ini harus kuat, harus berprinsip, harus teguh. Jangan begini, jangan ente baru pacaran, pacarnya digodain orang, ente marah. Kacau ini. Mampus. Ini fakta realita. Fakta. Indonesia 80% pemuda-pemudinya jadi bucin. Pemuda-pemudinya jadi apa? Bucin. Bucin, pertanyaan saya begini, apa? Bucin ini, orang kalau sudah dibutakan dengan cinta, cinta itu bukan ketika pacaran, cinta itu mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah, bukan. Itu cinta dusta dan cinta bodoh itu. Ingat, gak ada pacaran yang mendatangkan halal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat, walaupun ente pesantren, walaupun ente santri, walaupun ente anak majelis, walaupun ente hatta anak al-sekar. Gak ada pacaran itu yang mengundang keberkahan. Itu adalah bullshit dan omong kosong. Oleh karenanya perempuan-perempuan jangan lagi mau di PHP-in nama pemuda-pemuda gak jelas. Bagus. Asam. Karena kita analisa begini, kita analisa pemuda-pemudi Islam Indonesia ini rusaknya pertama selain daripada teknologi yang melalaikan goflah, bikin kita lalai kepada Allah pada perjuangan. Salah satunya ini pacaran. Pacaran ini identik sama mereka-mereka yang biasanya nggak punya iman. Iman punya, terus nggak punya apa? Nggak punya ilmu. Terus apa? Dia nggak takut sama yang namanya neraka, nggak takut sama hukum Allah. Karena dia yakin dan berpikir hidup ini selama-lamanya di dunia. Sedangkan itu adalah pola pikir pola pikir kurang kompak, pola pikir berarti yang pacaran anaknya Takbir. Bu, jawab jujur bu, anaknya pacaran nggak? Jawab jujur bu. Kalau anaknya pacaran, tahu anaknya pacaran, kenapa nggak buru-buru dinikahin? Harusnya orang tua nih pengertian, betul nggak? Betul nggak? Perempuan nih, orang tua nih apalagi harus pengertian dan kudu maklum. Pak, bu, mohon maaf, jangan sampai anaknya cuma bisa dibawa-bawa doang, dinikahin kagak. Jangan mau bu, dibayar sama martabak keju. Biasanya nyogok tuh laki-lakinya. Martabak. Kadang juga satu nyogok, kedua takut sieunan, jemputnya depan gang aja. Betul nggak? Betul nggak? Itu biasanya laki-lakinya nggak tahu malu, perempuan juga sama nggak tahu malu. Kalau laki-laki betul-betul ingin menghidupkan sunnah Rasulullah dalam ikatan pernikahan, yang mampu menjaga apa? Menjaga pandangannya, wa ahsanul farji, dan menjaga kemaluannya, maka dia harus menghidupkan sunnah Nabi. Apa namanya? Apa namanya? Nikah. Nikah itu gampang, Pak, Bu. Nikah itu mudah. Yang bikin susah, yang bikin sulit itu gengsi biasanya. Anjay. Mau nanya nih, ini pemerintah lagi ngeribetin pasal anjay. Katanya anjay ini mengarah kepada bahasa yang mohon maaf, bahasa kotor, betul nggak? Harusnya pemerintah ini bikin pasal korupsi gantung, begitu. Yang pacaran hukum nikah langsung, betul. Makan duit rakyat langsung di penjara, betul. Ini ngurusin pasal karet. Ngaco tidak? Orang kompak ngaco tidak?
bilang hafiz Quran, mereka yang mondok pesantren, yang pesantren salaf kah, pesantren modern kah, yang dibilang nggak good looking, siapa bilang, betul nggak? Mereka yang nggak mondok justru alay, mereka nggak majelis alay, betul nggak? Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya kurang tampan apa? Mereka yang menghidupkan sholawat kepada Rasulullah, yang senantiasa muhibbin kepada anak cucu Nabi, menghidupkan perintah Allah, itu nur wajahillah, itu cahaya pada wajahnya akan bersinar. Maka ngukurnya gampang, lihat orang yang kagak pernah sholat sama orang yang ngaji sholat, kira-kira cahayaan yang mana? Beningan yang mana? Yang dipandang enakan yang mana? Lu ganteng. Kasep aja. Betul nggak? Akhirnya saya merasa kurang pas dinyatakan oleh Menteri Agama. Sekelas Menteri Agama harusnya memberikan prestasi atau apresiasi kepada mereka-mereka yang di bawah 10 tahun ini yang habis Quran langsung beasiswa atau berikan hadiah umroh, betul nggak? Ini yang aneh, goblok, tolol, nyelekit malah diundang ke istana. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Pokoknya ntar hadiahnya sepeda. Dari istana hadiahnya sepeda. Nah, saudara menghormati Allah, itu gambaran apa? Gambaran begini. Kalau negara dipegang oleh mereka yang nggak taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasulullah, jauh dari syariat, jauh dari habaib, jauh dari ulama, maka hukum-hukum undang-undang dasar maupun hak asasi manusia yang masih buatan manusia itu mudah diotak-atik, sedangkan beda. Ini harus ayat suci harus ada di atas ayat konstitusi, sehingga kalau ayat itu bersandar kepada syariat Al-Quran, hadis, ijma, kiasnya mereka para ulama, itu nggak akan bisa diotak-atik. Contohnya, mohon maaf, yang maling langsung potong, yang bunuh langsung kisos. Sampai sini jelas nggak? Jadi nggak bisa ada pasal-pasal karet. Sehingga apa? Sehingga akan mudah menyalahkan, akan mudah menggunakan kekuasaan, jadi tajamnya ke bawah, ke atas tumpul, betul nggak? Betul. Dia menusuk si Ali Jaber nggak langsung diproses, betul nggak? Udah gitu ngakunya orang gil, orang gila. Jangan-jangan yang nyuruhnya juga gil, pemimpinnya juga gil, pejabatnya juga gil. Harusnya itu kena pasal 351 KUHP. Siapapun orang yang menggunakan alat, punya niat, punya motif mencelakai nyawa seseorang, maka dipenjara selama 2 tahun 8 bulan. Kalau motifnya membunuh, menghilangkan nyawa, maka kena pasal 351 dia. Anjay. Santri mau kudu pinter, betul nggak? Biar nggak gampang dibodoh-bodoh. Gampang dibodoh-bodohin. Sampai sini jelas? Bisa dilanjut? Intinya saya hanya mengingatkan bahwasanya kita ini adalah umat Islam. Umat Islam kalau bercerai-berai, umat Islam ini gede egoisnya, gede hasutnya, gede fitnah nih sering fitnah. Salamatul insan fi hifdzul lisan. Ini manusia ini bisa selamat karena menjaga lidahnya nih. Kalau lidahnya nggak dijaga, lidahnya cuma nyinyir, ya yang berjuang seluruhnya, yang pejuang, dia mujahid, dia anak majelis, anak pondok berjuang cuma bisa nyinyir. Nah, ini ciri-ciri nih. Ciri-ciri apa? Ini ciri-ciri madesu, masa depan suram. Saudara dirahmati oleh Allah, kalau sudah masa depan suram, ini bahaya. Kalau masa depan suram, bingung akhirnya kita hidup bakal jadi apa, pengennya kayak gimana. Akhirnya banyak orang-orang gila berseliweran. Nah, bersyukur kepada Allah ta'adus binikmat, bahwasanya kita bersyukur berkumpul kepada mereka dengan ulama ahli ilmu, ahli ilmu, ahli tauhid, ahli Quran, ahli fikih. Itu mendatangkan rahmat. Karena kumpul dengan para ulama, ini mohon maaf Pak Bu, zaman dulu ulama-ulama zaman dulu ini takzimnya luar biasa. Ikramnya luar biasa. Contoh mohon maaf, Ajongan Nuh, Cianjur, beliau itu kalau mau ceramah itu digotong. Kayak orang kalau main di Jawa main barong itu digotong. Nggak boleh dia nginjek tanah kakinya. Saking rakyat saat itu takzim dengan ulamanya luar biasa. Kalau sekarang enggak. Ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu langsung dituduh radikal biasanya, betul nggak? Langsung dituduh teroris, betul nggak? Akhirnya banyak tempat-tempat maksiat, bisnis lender, narkoba, sinte,
ganja, eksimer, tramadol, raja wali, anjay. Yang berkeliaran di mana-mana yang menjadi sebab rusaknya pemuda-pemudi Islam. Betul nggak? Woi, betul nggak? Nah, kalau maksiat sampai dilindungi, maksiat bahkan sampai dibina, bahkan diayomi oleh pejabat-pejabat yang khianat dengan amanahnya, maka jangan heran, ini corona nggak bakal hilang nih. Karena maksiat ini dibiarkan. Apa kata Imam Ghazali? Ada satu kampung ini, satu kampung sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sodakohnya luar biasa, tapi kampungnya malah diazab oleh Allah, diberikan bencana oleh Allah, karena mereka orang alimnya, ulamanya yang mengetahuinya mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan kemungkaran, sehingga Allah berikan bala kepada kampung tersebut. Maka di Sumedang ini kalau ada maksiat kira-kira lawan atau biarkan? Kompak lawan atau biarkan? Kompak lawan atau biarkan? Kalau dituduh teroris bagaimana? Lawan. Woi, dituduh teroris bagaimana? Lawan. Dituduh radikal bagaimana? Lawan. 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 Berani. Berani. Sieun teu? Sieun teu? Sieun teu? Wanian. Yakin? Insya Allah Allah jadikan mujahid-mujahid. Amin. Mujahid-mujahidah ini perempuan atau genre, maksudnya bahwasanya tidak ada batasan untuk berjuang. Maksudnya tidak ada dinding yang membedakan laki-laki harus berjuang, perempuan nggak berjuang. Nggak, ini salah. Pola pikir ini salah. Siapa bilang perempuan ini nggak bisa jadi mujahidah? Saya bilang ada mujahidah di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berjuang rela mati, rela hancur, rela binasa demi tegaknya syariat, demi menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tanya untuk perempuan yang di sini, siapa mujahidah pertama kali yang wafat membela agama Allah?